Jadi kita lanjut sekarang ke dalam yang namanya pengujian secara parsial. Nah, jadi pengujian secara parsial ini ya, kalau kalian lihat secara definisi pada modul kalian itu ada kata-kata yaitu secara parsial untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Maksud dari secara parsial ini adalah untuk mengetahui apakah secara sendiri-sendiri atau secara individu variabel X1 mempengaruhi Y, terus secara sendiri-sendiri variabel X2 mempengaruhi nilai Y, X3 mempengaruhi nilai Y secara sendiri-sendiri sampai juga dengan X yang ke seterusnya ya. Jadi itu maksud dari yang namanya pengujian secara parsial. Jadi secara sendiri-sendiri berusaha untuk melihat apakah masing-masing individu variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap yang namanya variabel yang terikat ya. Jadi maksudnya adalah untuk variabel mengetahui bagaimana secara sendiri-sendiri variabel bebas itu mempengaruhi yang namanya variabel yang terikat ya. Jadi pengujian uji parsial ini adalah pengujian yang sifatnya dua arah ya. Kalau untuk kita menggunakan persamaan yang sifatnya regresi ya. Jadi persamaan regresi ini kenapa kita pakai pengujian dua arah adalah kita kembali lagi pada ilmu statistika itu adalah pengujian dua arah itu dipakai itu tergantung kepada pilihan si peneliti ya. Jadi biasanya kalau untuk regresi kan pilihan peneliti adalah untuk membandingkan antara variabel X1, X2 sampai juga variabel X yang ke seterusnya ya. Jadi kita berusaha untuk mengetahui di manakah antara X1, X2, X3 sampai X seterusnya yang punya pengaruh yang berbeda terhadap yang namanya variabel Y atau yang paling berpengaruh terhadap yang namanya variabel yang terikat. Sedangkan kalau misalnya pengujian yang sifatnya satu arah itu biasanya kita untuk membandingkan ya. Misalkan kita mau mengadopsi metode A lebih baik daripada metode B atau metode B lebih baik daripada metode C, maka yang kita lakukan adalah dengan yang melakukan yang namanya pengujian sifatnya satu arah ya. Jadi pengujian dua arah ini tercermin dari ada daerah penolakan H0 yang berada di sebelah kiri dan daerah penolakan H0 yang berada di sebelah kanan ya. Jadi baik itu uji parsial maupun uji secara simultan nanti ya, dia memiliki tahap-tahap yang hampir sama ya. Jadi yang berbeda adalah nanti misalnya pada penggunaan T-tabel atau menggunakan yang namanya F-tabel ya. Nah, nomor 1 tahapan dalam melakukan uji parsial itu adalah menyusun hipotesis, yaitu hipotesis kalimat dan juga hipotesis secara statistik ya. Jadi yang pertama itu adalah menyusun hipotesis H0-nya dulu ya. Jadi hipotesis H0-nya itu sama untuk hipotesis statistiknya yang berada di sebelah sini, yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0 ya. Sedangkan untuk hipotesis kalimatnya adalah artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap yang namanya variabel dependen ya. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau HA adalah sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel yang dependen. Jadi tidak ada pengaruh X1, X2 atau X3 atau X yang seterusnya terhadap variabel Y. Itu maksudnya ya. Kenapa dia pakai beta 1? Karena ini menunjukkan nilai koefisien. Nilai koefisien ini adalah nilai yang menunjukkan pengaruh dari yang namanya X1 terhadap yang namanya Y, X2 terhadap yang namanya Y, X3 terhadap yang namanya Y. Jadi kalau misalkan kamu punya variabel lebih dari 1Y, maka di sini kita bisa tulis H0-nya itu sama dengan beta 1 sama dengan beta 2. Kalau kita pakai dua variabel bebas ya. Jadi ada dua nilai koefisien ya, milik X1 milik X2 sama dengan 0. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah beta 1 sama dengan beta 2. HA-nya adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2 dan tidak sama dengan 0. Ini kalau untuk hipotesis alternatif atau HA ya. Nah, sekarang kita lanjut yang pada tahapan yang kedua adalah menentukan level of signifikan. Jadi level of signifikan penelitian orang ekonomi biasanya adalah pada kisaran 0,05 atau sebesar angka 5% ya. 0,05 plus minus alfa dibagi dengan 2 ya. Jadi 0,05 nanti dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pengujian kita adalah pengujian yang sifatnya dua arah.
Terus deviasi standar ini bertujuan nanti untuk mengetahui terutama adalah nilai T tabel ya, N kurang K. Jumlah observasi dikurangi dengan jumlah variabel bebas ya. Sama yang ketiga ini daerah pengujian untuk mengetahui apakah hipotesis nol kita diterima atau ditolak ya. Itu kita dengan menggunakan yang namanya daerah kriteria pengujian. Jadi ini ada minus T tabel di sebelah sini. Minus T tabelnya itu adalah alfa dibagi 2 dikali koma deviasi standar. Ini plus T tabel ya. Sekarang kita lihat nih T tabel itu yang mana? Ya ini. Jadi ini adalah contoh dari tabel statistika T ya. Jadi nilai probabilitas di atasnya ini ada mulai dari kisaran 1 sampai dengan 10% ya. Jadi karena kita pakai dia itu adalah 5%, maka kita pakai yang sebelah sini. 5% setelah dibagi dengan 2, maka di sini adalah 0,025. Sedangkan DF di sini tadi adalah N dikurangi dengan K. Jadi misalkan 10 dibagi 2. 10 dikurang 2. Tadi kan ada 10 cabang tuh dikurangi dengan 2 variabel bebas. Berarti di sini adalah 8. Terus tarik sampai ke 0,025. Dapatlah 2,306 ya. Tapi itu nanti dicontoh. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui apakah diterima atau ditolak? Ternyata nggak hanya butuh yang namanya T tabel, kita butuh yang namanya nilai T hitung ya. Jadi T hitung itu diperoleh dari yang namanya koefisien regresi dibagi dengan standar error dari koefisien regresi. Untuk T hitung ini kita nggak perlu melakukan perhitungan secara manual karena itu sudah ada di dalam hasil output dari yang namanya SPSS ya. Ini contohnya pada halaman 21 ya. Itu ada nilai T dari masing-masing variabel yang kita gunakan ya. Jadi ada nilai T dari konstanta atau alfa, nilai T hitung, nilai T hitung ya. Terus nilai T hitung dari variabel X1, nilai T hitung dari variabel yang ke X2. Jadi masing-masing variabel di sebelah sini itu punya masing-masing yang namanya nilai T hitung ya.